dengan tema Be Like Christ. Banget Kak Meli. Ya teman-teman, kita itu harus terus tekun rajin berdoa ya dan tetap semangat. Kita berharap semoga pandemi corona cepat berlalu. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya kita bukan hanya virtual ya, tapi bisa bertemu langsung. Nah, teman-teman, walaupun pertemuan kita ini cuma secara virtual ya, tapi tidak mengurangi semangat kita ya. Pasti kegiatan kita akan seru banget. Ya, keren. Iya dong. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, kita mau nyanyi Sandro. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita mau bernyanyi dulu ya. Jenny, jangan lupa screen-nya. Mari kita bersukaria. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Puji wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai diberikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Semuanya bernyanyi bersama ya. Teman-teman. Go! Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi puji Tuhan semesta itu. Hilangkan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan kawan sekalian. Terima kasih Kak Christine, Kak Niko, dan Kak Sandro. Juga teman-teman di rumah yang sudah bernyanyi dengan penuh semangat. Tapi biar lebih semangat, kalian masih ingat nggak? Tepuk semangat. Jika Kak Meli masih ingat nggak? Masih dong. Oke, kita mulai tepuk semangat dulu ya. Ke Kak Feli, enggak apa-apa. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Semangat. 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 Wah Kak Put, Ya. sepertinya kita dan teman-teman di rumah, maaf teman-teman di rumah sudah bersemangat ya. Iya, nah teman-teman, karena kita sudah semangat. Tapi sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, seperti pesan pastor tadi, waktu misa, kita harus memulai semuanya dengan berdoa. Seperti yang dilakukan Yesus. Sekarang Kak Feli akan membawa kita di dalam doa. Feli. Teman-teman di rumah dan kakak pendamping, mari kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersujud menyembah Engkau di siang hari ini dan bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih pada hari ini Kau perkenankan kami untuk berkumpul bersama teman-teman Areka dan bersama teman-teman pendamping
dalam kegiatan acara berjumpa. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk acara ini agar bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Berkatilah pula para pengisi ataupun mereka yang terlibat dalam kegiatan ini. Terutama kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami agar benar-benar sungguh-sungguh bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Doa ini kami naikkan melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Feli sudah membawa kita membuka kegiatan berjumpa kita di dalam doa. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan kita akan dibimbing oleh Mbak Ila. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu untuk mempersiapkan hati ya. Kak Puput HP-nya jauhin. Untuk mempersiapkan hati. Jangan lupa nanti siapkan Alkitabnya ya. Silakan kepada Kak Christine, Kak Sandro, dan Kak Niko untuk membawa kita mempersiapkan hati firman Tuhan. Silakan. Teman-teman, kita siapkan hati dan mengikuti Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Aku udah nyalakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, Silakan Mbak Ila. Ya, terima kasih Kak Puput dan teman-teman yang ada di gereja saat ini. Selamat pagi, selamat pagi, ini siang ya. Selamat siang buat adik-adik, buat kakak pendamping yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Terima kasih hari ini semua boleh hadir melalui pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan serta sedikit renungan buat kita semua. Tapi sebelumnya, bisakah kalau kita open kamera nanti nge-lag ya? Kayaknya nge-lag ya, karena sinyal agak-agak susah. Soalnya cuaca lagi nggak bagus ya. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang bawa Alkitab, yang sudah siapkan Alkitabnya, kitab sucinya, silakan dibuka dari Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8. Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8. Kak Ila mau adik-adik yang akan membacakannya. Di sini ada 8 ayat. Untuk itu ada 4 ayat. Untuk itu ada 4 anak yang akan membacakannya. Ya, Kakak akan pilih
Ya, akan pilih siapa yang akan membacakannya untuk ayat yang kelima, ya. Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 tolong dibacakan oleh Salvira. Ayat yang kelima. Silakan Salvira. Ayat 5. Salvira boleh unmute. Bisa dengar? Halo, Salvira. Membaca Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8. Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8. Ayat yang kelima mohon Salvira membacakannya. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Oke, ayat yang keenam, Michelle Winata. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ketujuh, Dev. Dev. Ya. Ayat yang ketujuh, Dev. Mau dibacakan, Dev. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang terakhir, Daniel Simanulang. Ayat yang ke-8. Daniel Simanulang, ayat ke-8. Oke, Daniel tidak ada di tempat mungkin. Regina Quincy, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah membacakannya. Ya, firman kita diambil dari Filipi bab 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kakak akan bacakan sekali lagi buat kita semua ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita akan masuk ke dalam sebuah kelompok. Silakan Kak Puput. Terima kasih Mbak Ila untuk firmannya, bimbingan firmannya hari ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan diskusi, sharing, dan renungan. Nanti kalian semua akan dibagi di dalam kelompok, tapi setiap kelompok akan didampingi oleh kakak-kakak pendamping. Kak Sheni yang akan membagi kita semua. Silakan Kak Sheni. Kak Anis akan membagi kita semua. Maaf, silakan Kak Anis. Oke, terima kasih. Nanti kakak akan masukkan ke kelompok masing-masing ya, tunggu beberapa menit lagi. Nanti setelah 3 menit dari grup itu nanti akan kembali lagi ke kelompok yang room yang besar ini.
Oh iya, nanti teman-teman di dalam diskusi ada satu pertanyaan yang mau kalian diskusikan, yaitu apa ya, Kak Feli? Apa yang Yesus mau dalam dirimu? C Seni kita satu grup Kakak Seni. Gimana? Halo, halo. Halo. Kita sudah dibagi room kayak ini? Ya ini udah, tapi Oh, udah. harus join ya. Ini masih gabung Ini kayak Anis Ya. gimana nih? Masih sama teman-teman. Udah coba. Ricci mana Ricci? Ricci, Brigita, Violin, Kak Ila, Kak Anis. Sudah masuk? Belum ya? Sudah kan? Ini sudah Kak, asalnya bukan Kak Kristin Sama udah juga. sama tim. Ricci belum masuk Ricci. Ricci masih di luar. Mana Ricci? Ricci. Ricci. Ricci di satu. Ricci di satu. Terima kasih Ayah. Natra. Ada Atau lagi namanya. Ini masih 8 orang ya?
Bisa sini. Harusnya sudah masuk. Yang di luar. Ricci masih di sini. Ricci sama Cindy. Ricci. Di sini ada namanya. Ricci. Oh, Ricci Wijaya ya? Ya, Astaga, Ricci ya Wijaya. ampun. Maaf, saya bacanya Risel. Maaf guys. Apa? Gimana ya? Jenny masuk di mana, Shen? Kok aku nggak bisa masuk? Aku di mana, guys? Nis, Jenny belum masuk, Nis. Namaku nggak ada. Kenapa ya? Nggak ada soalnya. Kan Kak, ini host. Oh, karena host. Bisa ya? Oke. Ya wes deh, di sini aja. Tapi masih ada si Juang. Juang sudah masuk di mana? Sudah, Juang. Sudah masuk di Itu siapa di kelompoknya Juang? ada Kak Frida. Oh ya udah. Terus kalau kita mau join bisa ya, Nis ya? Ini iya, boleh. Bisa aja ya. Ada Join itu ya? Oh, maksudnya join masuk sendiri gitu bisa ya? Iya, masuk di kalau room. Coba Kakak lihat di. Coba Sani masuk dulu, San. Aku coba ya kelima ya. Boleh. Ini Cindy sama Kak Tio ini belum join tuh. Iya. Mereka Halo semua. Oh, ada Vina di sini ya? Iya, ini grup kita mungkin nggak? Iya ya. Ini kita ada 6 orang. Oke. So sini. Yes. Ayo dari Meni dan Nadine ada kedengaran kan suaranya? Tes. Kedengaran, Kak. Oke, tes. Kedengaran. Nah, tadi tuh pertanyaannya apa yang mau? Yang Yesus mau. Ya, yang mau Yesus mau di diri kita ya? Ya Kak, sorry. Dalam diri kita. Dalam hidup kita. Iya, kurang lebih gitu, Kak. Ya, itu. Nanti harus ada yang nyampein loh. Di antara Meni dan Nadine dan Vina, siapakah yang akan menyampaikan? Tapi kita tanya dulu deh kalau Meni gimana? Atau mungkin Kak Juang dulu memberi contoh. Kenapa rekanya di kita cuma berdua? Kak, Gimana? kasihan kenapa rekanya cuma 2 di kita? Reka ini kita 3. Seharusnya. Maksudnya mereka ini loh anggota cuma 2. Harusnya mereka 3. lebih banyak loh. Berarti Memang ada pas Meni. pagi ini gini, rencananya tuh pendamping 1 Kak. Oh, karena kurang. Oke. Karena kita banyak, kita bagi-bagi aja. Kalau Juang dulu deh contoh. Juang. Oke, apa yang mau Tuhan mau dari saya? Ini sesuai pengalaman ya. Jadi Tuhan tuh selalu mau aku tuh bantuin teman-teman yang kurang. Nggak tahu dalam beberapa entah itu sekolah maupun sampai kuliah sampai sekarang tuh selalu ada orang yang, mohon maaf ya teman-teman tuh dari disabilitas gitu. Dan ada temanku yang satu disabilitas itu dari masuk pengelompokan grup, pokoknya pelompokan grup yang mau kita pengenalan kampus, prospek itu dia satu grup, nggak tahu selalu dapat kelompoknya itu sama aku. Dan dia selalu minta tolong sama aku. Ya kan, mohon maaf nih dia kaki sebelahnya ada, sebelahnya enggak. Dan dari lahir. Jadi sampai bahkan saya enggak tahu kalau dia itu satu jurusan. Masuk satu kelas, terus pembagian kelompok dia selalu dapatnya sama aku gitu. Dan gimana ya, puji Tuhan, Tuhan tuh selalu pakai saya untuk bisa bantuin dia gitu. Saya mampu untuk bantuin si teman saya ini. Teman saya ini namanya Lia. Nah, jadi saya selalu bantuin dia untuk
Entah itu kadang ada tugas di kampus, dia nggak bisa ke kampus, saya yang harus ambil, antarin dia. Saya senang artinya ketika saya berada di lingkungan seperti itu, Tuhan pakai saya untuk bisa bantu dengan orang lain. Saya senang itu. Tapi nggak hanya di lingkungan kampus, di luar juga ada. Kita bisa membantu orang, kayak misalnya kan saya kerja juga itu, bos saya suruh juang, ini Cece beliin makanan banyak buat orang, kamu yang bagiin. Artinya saya beliin makanan banyak tuh buat orang-orang, terus saya bantu. Tuhan tuh selalu pakai kita. Tuhan mau kita itu juga jadi perantara untuk membantu orang, untuk membagi kasih, untuk berbagi sama orang lain seperti itu. Saya senang berada di posisi yang seperti itu, artinya hidup saya ini nggak sia-sia. Tuhan, kenapa saya itu bisa dilahirkan ada sampai sekarang, itu karena Tuhan punya rencana sesuatu untuk buat saya bisa berguna untuk orang lain. It was my story. Thank you. Yeah, it's very good. Memberkati Itu orang yang lain tiga, ya. tolong dong Berberkati. Iya nih. Gimana? Selanjutnya Meni deh. Tolong wajahnya karena kita cuma berenam. Meni pendapatnya gimana Kameranya nih? tolong diaktifkan. Kalau Ini menurut Nadine Vina, kamera tolong diaktifkannya, ada Kak Ila. Meni dulu deh, Meni apa Vina? Kamera. Meni apa Vina dulu nih yang mau memberi jawaban? Adik-adiknya bisa dinyalain Kak kameranya. Menurut kalian? Nadine, ayo Nadine kamera. Nah, cantik itu kok dong. kalian. Iya, cantik banget semua nih. Yuk, mulai yuk. Next, Meni. siapa? Meni deh, Meni. Meni, ayo Meni. Dapat aja, kita nggak ada ini kok. Cuma nanti kita rangkum, nanti kita pilih deh siapa yang mau bacain. Vina dulu deh Kak, belum paham. Oh iya, maksudnya itu ini aja kayak menurut kalian yang Tuhan mau di dalam hidup kita itu kita tuh mau jadi seperti apa? Ini masih tahan dulu. Vina mungkin Vina. Ayo next, siapa? Vina atau Nadine? Mereka mungkin perlu gambaran atau gimana kali ya, biar paham Kak. Itu kan tadi udah. Yang juang kasih tadi udah gambaran. Misalnya mau jadi anak yang kalau itunya kayak anak yang rajin, anak yang baik, yang gitu sih. Nanti kira-kira ini mau nyampein apa? Nanti ini kan diskusi disampaikan gitu kan. Ini biar gampang ya. Kalian baca ulang itu yang Filipi 2 bab 2 ayat 5. Hendaklah kamu sehati sepikir. Itu yang dalam rupa Allah terus pokoknya sampai habis. Intinya di ayat itu supaya kalian itu bisa berpikir seperti Yesus gitu loh. Terus paling tidak seperti Yesus gini, dia itu raja. Tapi dia rela melepaskan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia. Maksudnya yaitu seperti manusia ini kita harus apa? Mau melayani, rendah hati, menolong. Nah, penolong dan melayani ini tadi udah disampaikan Kak Juang tuh, yang dia menolong sesamanya, itu kan yang membutuhkan, itu sama dengan dia juga melayani toh. Yesus itu lemah lembut, rendah hati, baik hati. Mungkin di antara kalian pernah ada yang punya pengalaman seperti itu.
menghadapi mungkin di tengah-tengah banyak orang, terus kalian coba mungkin diingat-ingat tuh Kak Juang aja tadi flashback kan begitu. Halo, kenapa tidak ada yang bergerak orang? Atau begini, mungkin Pina, Nadine, sama Menik pernah nggak kalian berpikir kayak gini misalnya tuh kan? Kenapa ya kok aku bisa hidup gitu? Pernah berpikir gitu nggak sih? Apa sih maksudnya? Kalian pernah kayak merenung nggak terus ngerasa kayak kenapa ya Tuhan ini ciptain aku sekarang gitu? Atau aku nih hidup tuh pasti ada alasan gitu. Pernah berpikir seperti itu nggak? Terus kalian merenung nih apa yang dari sudah pernah kalian lalui, kalian lihat gitu. Saya juga dulu gitu. Kadang sendiri itu merenung kenapa ya kok hidupku ada begini. Mungkin Mama Frida juga, Kak Frida, Kak Seni mungkin pernah berpikir seperti itu. Kenapa ya? Ternyata setelah kita berpikir-pikir tuh dari pengalaman ataupun hidup yang udah kita laluin tuh, oh ternyata ini nah maksudnya Tuhan tuh kenapa saya bisa sampai sekarang dan bisa berada di titik ini tuh alasannya ini. Pernah nggak si Meni ataupun Pina berpikir seperti itu? Halo, Nadine, Meni. Ya, sudah ada beberapa contoh. Kalau dari kakak tuh, kakak selalu lihatnya kayak gak ada yang kebetulan. Jadinya percaya banget gak ada yang kebetulan. Jadi ada di sini, saat ini lagi nge-zoom, itu gak ada yang kebetulan. Sudah Tuhan atur. Bisa layanan di kami, bisa kerja di sini, sekolah di sini. Itu nggak kayak kebetulan masuk sekolah sini, kayaknya tuh enggak. Itu sudah Tuhan atur. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah diatur sama Tuhan gitu. Kalau buat kakak sih kayak gitu. Jadi saat ini kalau misalnya kita ini kayak satu tim gitu, kayak bukan kebetulan masuk room 5 gitu, bukan. Cuman memang udah Tuhan taruh hari ini jam sekian nanti bakal ada Zoom, itu sudah Tuhan atur. Itu sih kalau menurut kakak. Jadi mengikuti yang Tuhan mau, rancangannya Tuhan. Tuh. Silakan dari yang lain, ini kita nanti mau nyampaikan apa dari room 5 nanti kan mau disampaikan. Apakah dari yang tadi di Kak Frida ngomong, Kak Juang ngomong, apa ada yang mau nyimpulin? Halo Meni. Meni ada kayak punya pengalaman gak yang misalnya pernah bantuin orang gitu, atau Meni merasa senang ketika membantu orang, atau ngapain gitu ketika berkomunikasi dengan orang pada saat yang gimana? Meni punya pengalaman kayak gitu enggak? Pernah sih, Kak. Nah, misalnya gimana tuh? Lupa tapi. Hah? Oke. Yang terbaru mungkin ada yang fresh yang masih bisa diingat. Yang akhir-akhir ini mungkin. Kalau akhir-akhir ini nggak ada. Meni merasa hidup Meni terberkati nggak sekarang? Masih merasa terberkati nggak? Iya. Terus Meni akan mengucapkan syukur itu melalui apa nantinya? Doa. Oke, doa. Ada doa, doa. Tindakannya ada nggak selain doa gitu? Nyatanya. Berbagi. Contohnya yang di kehidupan nyata, Meni ngapain? Misalnya? Misalnya tuh kalau misalnya ada baju yang sudah nggak muat dikasih ke tetangga gitu yang masih bisa dipakai. Nah, itu dia. Oke, itu Meni bagiin gitu ya ke
Yang mau maksudnya ke teman-teman yang ini baju ini masih bagus nih. Kalau misalnya kan saya juga nggak pakai, mungkin ada teman-teman yang masih bisa pakai gitu ya Meni ya, kurang lebih ya. Iya. Hebat. Itu cerita Meni sekarang. Nah dari Vina ada nggak Vina? Misalnya Vina membagi nih, Vina tadi bersyukur kan, merasa terberkati nggak hidup Vina gitu. Angelus dulu. Boleh. Angelus dulu. Siapa yang bimbing aja? Siapa? Internetku nggak stabil, nanti takut suaranya putus-putus. Aduh. Oh, kita gabung bareng nih. Kita udah mau gabung. Oh my God, kita belum ada jawaban. Kita belum selesai. Meni wakilin kita nanti bisa ya ceritain yang tadi. Enggak, Kak Juang nanti bikin terus chat pribadi ke Meni, ke Angel, ke Nadine. Kak Ila ada mana Kak Ila? Hilang. Sina pun tak ada. Berarti kita Angelus bareng nih ya di room. Ini Angelus bareng ya? Iya nih. Jadi gimana? Nanti kita tambah-tambahin aja. Kita chat pribadi ke Meni ya. Atau Kak Juang dikumpulin semua. Chat pribadi ke Meni baca. Enggak. Nanti natural aja kayak yang tadi, melayani, suka membantu, berbagi. Oke, selamat datang kembali. Halo, kita sudah berkumpul semua. Kita sudah Angelus tadi, Kak. Kami tadi mau Angelus, tapi harus disuruh gabung ke room. Jadi belum. Kita sudah Angelus tadi. Kak Ani sudah semua join ya? Ya. Terima kasih buat kakak-kakak, juga adik-adik yang tadi sudah berdiskusi tentang satu pertanyaan, yaitu apa yang Yesus mau dalam dirimu. Baik, silakan nanti masing-masing kelompok untuk memberikan hasil diskusinya. Tapi diskusi ini bukan untuk disanggah, bukan untuk dinilai ya, hanya memberikan pendapat saja. Ya, kita mulai dari kelompok Kak Christine dulu. Siapa tadi yang berbicara? Dici, silakan Dici. Jawaban dari kelompok 1 adalah yang Tuhan Yesus mau dari diri kita adalah menjadi orang yang rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan jujur pada diri sendiri, dan juga belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Kita dapat mengambil contoh dari jujur pada diri sendiri, misalnya pada saat kita butuh bantuan, pada saat kesusahan atau kesulitan, kita dapat meminta bantuan orang lain, tidak hanya duduk diam saja. Ya, terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih Ricci. Kelompoknya Kak Puput, silakan. Tiani akan mewakili kita. Silakan Tiani. Yesus mau dalam diri kita yaitu lebih bersikap baik dan jujur, belajar untuk mengikuti Yesus. Itu saja. Ada lagi Tiani? Cukup. Oke, berikutnya kelompoknya Kak Siani, silakan. Meni bisa wakilin ceritain mungkin. Meni. Yang Yesus mau dalam diri kita itu melayani, berbagi, dan bersyukur. Contohnya berbagi, jika nggak ada pakaian yang sudah tidak bisa dipakai, berbagi ke yang membutuhkan. Itu saja, Meni? Ya. Ya, berikutnya dari kelompoknya
Kak Maria? Dari kelompok Kak Maria dan diwakilkan oleh Theo. Silakan Theo. Terima kasih. Jadi hasil diskusi dari kelompok kita tuh adalah Tuhan yang pengen yang dari kita itu apa rajin gitu kan. Akhir-akhir ini kan kita apa agak bermalas-malasan karena kan pandemi, mager gitu kan. Ya jadi itu bisa membuat kesehatan menurun, tingkat depresi lebih tinggi. Makanya untuk kita harus mencari kegiatan yang produktif lagi. Ya misalnya belajar meskipun itu berat, ya lakukan saja lagi daripada menerima akibatnya itu saudara. Yang kedua termasuk juga tidur cepat, tepat waktu tidurnya. Jangan begadang terus. Jangan kayak aku begadang terus jam 3, jam 4, jam 5 tidur, jangan itu. Nanti otak kalian kesehatan bisa menurun juga, imun juga bisa menurun. Ya itu sih hasil diskusi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Theo. Berikutnya yang terakhir. Siapa yang belum ya? Yang terakhir Pak Daniel ya, bantu. Sorry Federico tadi belum sempat. Federico di mana? Nanti dibantu sama Daniel ya, kalau Federico-nya agak lupa. Federico di mana, Dika? Ya. Silakan Federico. Menurut saya Tuhan pengen kita lebih saya nggak bisa Oke, dibantu Daniel deh kalau gitu. Silakan Daniel. Tadi jawabannya Kak Niki, Daniel, dan Regi ya digabung jadi satu. Apa yang Tuhan mau? Ya, yang Tuhan inginkan kepada kita itu supaya kita itu belajar untuk menjadi lebih rajin, lebih mandiri, dan juga supaya kita belajar untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Ada lagi Kak? Tambahannya tadi hemat dari Regi, karena kita jarang keluar maka kita jadi hemat. Oke. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan pendapatnya, opininya, jawabannya tentang pertanyaan apa yang Yesus mau dalam dirimu. Semua yang sudah kalian katakan di sini adalah baik. Semoga yang sudah kalian ucapkan itu menjadi janji kita kepada Tuhan Yesus untuk menjadi lebih baik daripada hari ini ya. Baik, saya akan share sebuah gambar sebelum kita masuk ke dalam renungan ya. Kita akan lihat gambar berikut ini. Ini semoga kalian pada tahu ya gambar-gambar ini ya. Pasti tahu lah. Oke, yang ini. Siapa ini? BTS, BTS. Siapa mau jawab? Ini siapa? Yang BTS, jawab, BTS. kakak jangan dulu yang jawab ini adik-adik. Siapa adik-adik dong? BTS ya? Oke. BTS kan. Ini kesukaan Kak Niki nih. Berikutnya. Ada yang tahu? Blackpink. Ayo, mamamu. Mamamu kah momomu? Mamamu. Oke. Ini yang tahu semua pendampingnya nih. Ada yang tahu nih atau gimana ya? Kami kan nggak tahu juga. Adek-adeknya suka anime. Coba anime juga ada. Anime. Berikutnya. Korea kayak Jaja suka Korea. Ini game. Ini game. Siapa yang tahu game? Game apa ini? Free Fire. Siapa yang suka main game Free Fire? Naruto, itu Naruto. Hah? Ini permainan Free Fire ya, yang suka bermain-main. Aduh, ini permainannya nama.
yang lagi viral. Berikutnya, yang suka aplikasi ini siapa? Yang suka aplikasi ini siapa? Kak Maria banget dong. Kak Maria. Kak Maria suka TikTok. Saya. Dia suka TikTok kan, enggak? Tuh, Rizal suka tuh, Rizal tuh, suka TikTok. Tak liatin. Ya. Oke. Berikutnya. Ini tahu ya aplikasi apa ya? Telegram. Telegram. Aduh. Ya. Telegram. Kemarin nggak tahu ini apa ini. Yang ini Kak Mega ada. Oh, ada ya. Twitter, Twitter. Bukan. Itu Twitter. Kami itu Telegram. Itu Telegram. Oke, Derik, itu tadi adalah idola atau sesuatu yang sering kita mainkan di dalam keseharian kita sehari-hari ya. Termasuk kami juga seperti itu. Kakak pakai Instagram, kita pakai Facebook, kita pakai Telegram ya. Tergantung mana yang kalian suka. Tetapi ingat itu hanya sebatas ya hiburan ya, hiburan semata, bukan untuk itu menjadi sesuatu yang harus terus kalian lakukan ya. Tema kita kali ini ada Be Like Christ ya, yang diambil dari Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8 ya. Adik-adik, semua orang tuh butuh model ya. Semua kita butuh model ya. Orang tua itu juga model. Guru kita pun juga model. Bahkan mungkin di semua pendamping ini ada role modelnya masing-masing. Kalian suka dengan kakak siapa, kalian suka dengan kakak yang siapa, gitu ya. Nah, model itu adalah panutan atau contoh dalam hidupmu, dalam hidupku, ya. Sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, kita kerap mendengar doa yang diucapkan supaya kita menjadi sama atau serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Sadar atau tidak, kebanyakan kita kadang-kadang tuh nggak paham, tidak paham makna dari ucapan tersebut. Kita cuma selalu berdoa, mengutip doanya, Tuhan Yesus jadikanlah kami seperti Engkau. Tapi terkadang kita itu sama sekali tidak menghidupinya di dalam hidup kita. Nah gitu. 6 pekan suci ya, dimulai dari hari ini adalah Minggu Palma, yaitu di mana kita memperingati Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian dia dieluk-elukan dengan orang-orang memakai daun apa namanya? Saya lupa ya. Daun palma, kemudian orang-orang membentangkan kain dan baju di jalan supaya apa? Supaya Tuhan bisa jalan, supaya Raja Daud bisa lewat, kemudian kita sebut dengan ucapan Hosana Raja Daud. Nah, Yesus itu menebus hidup kita dengan harapan supaya kita jadi anak-anak Allah yang berkarakter seperti siapa? Seperti siapa, Jiko? Seperti Tuhan Yesus ya, jangan seperti saya ya. Seperti Tuhan Yesus. Nah, seharusnya kita itu tumbuh sesuai dengan pribadi Tuhan Yesus ya, sesuai dengan pribadi Tuhan Yesus ya, baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita ya, dan tentu saja Yesus punya gaya ya. Tentu kita punya gaya masing-masing ya. Seperti contoh ya, saya mau kasih contoh seperti Kak Niki. Kak Niki tuh gayanya itu suka senyum, suka main TikTok, terus orangnya suka bergaul, suka berbagi dan sebagainya. Tentu semuanya punya gaya masing-masing seperti itu. Yang sama dengan Tuhan Yesus yang punya gaya, yang punya karakter khusus di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, akan membawa kalian semua, kita mau lihat gaya apa yang Yesus bawa dalam dirinya. Kemudian gaya itu yang harusnya ada di dalam hidup kita. Seperti tadi yang sudah kalian katakan ya, apa sih yang Yesus mau tuh buat diriku gitu kan. Tadi ada yang tidak malas lagi, tadi ada yang mau berbagi, tadi ada yang hemat ya, kemudian lebih memaafkan ya. Kalau kakak-kakaknya tuh kepengennya tuh jangan pelimpan Kak, jangan ini, jangan itu. Jadi supaya apa? Supaya kita tuh mengikuti gaya yang Yesus mau. Nah, Kakak mau bawa kalian bagaimana supaya kita serupa dengan Allah,
serupa dengan Tuhan Yesus. Kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Yesus itu tahu tujuan hidupnya dan mengajarkan tujuan itu dengan kasih. Nah, ya, kasih ini gampang diucapkan, kasih ini mudah diucapkan, tapi melakukannya itu sulit, ya. Contoh saja, jika salah satu dari kita mungkin dengan teman kita terjadi gesekan, tidak saling menyukai, ataupun kalian marah-marahan, kadang-kadang kasih itu susah diungkapkan, ya. Jadi kasih itu bukan saja harus berkelahi, tapi ucapan juga kalau tidak dengan kasih ya percuma, ya. Nah, Yesus itu tujuan hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa dengan kasih. Tujuannya adalah membuatnya selalu kuat dalam menanggung derita di kayu salib, ya. Ketika kita hidup dengan kasih, tentunya kita juga mencapai tujuan, merancang strategi untuk meraihnya, ya. Jadi kalau kita tidak dengan kasih, melakukan sesuatu tidak dengan kasih, dengan hati yang ikhlas, yang tulus, tentu apa yang kita lakukan itu sia-sia, ya. Itu adalah gaya hidup Tuhan Yesus yang pertama, ya. Kemudian gaya hidup Tuhan Yesus yang kedua adalah Yesus itu tumbuh dalam sebuah keluarga. Nah, kita punya keluarga dong, ya, punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, ya, dalam sebuah keluarga. Adik-adik mau tanya dong, ya. Yang bisa jawab saya kasih jempol. Buat adik-adik. Ya, buat kalian semua. Apa tugas atau pekerjaan dari ayahnya Yesus? Yusuf. Ada yang tahu? Pekerjaan dari Yusuf itu apa? Bukannya tukang kayu, Kakak. Tukang kayu. Oke, yang di atas seperti itu ya, tukang kayu. Oke. Nah, Yesus itu tumbuh dalam sebuah keluarga. Yesus itu adalah pribadi yang selalu menikmati perjalanan hidupnya, ya. Mulai dari dia lahir sampai dia wafat di kayu salib, ya. Sebagai Allah sekaligus 100%, ya, dia tetap bertumbuh dan dia dibentuk, kemudian dia tunduk kepada orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, ya. Jadi meskipun dia itu anak Allah, tapi dia tetap tunduk, tetap menurut apa yang dikatakan orang tuanya di dunia, itu Yusuf dan Maria, ya. Dia diasuh oleh Maria dan Yusuf hingga pada waktu perjalanannya selesai, ya. Nah, tidak ada tempat yang paling baik adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah komunitas pertama untuk adik-adik. Kalian lahir di keluarga yang baik, kalian dibina, kalian dibimbing oleh papa dan mama, sehingga kalian itu menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Jadi adik-adik jangan suka marah-marah sama orang tua, jangan suka melawan sama orang tua, ya. Apa yang kalian lakukan ketika membuat orang tua kalian sedih, itu berarti kalian juga membuat Tuhan sedih. Seperti itu, ya. Kemudian gaya hidup Yesus yang ketiga, yaitu Yesus menjalani hidupnya dengan kuasa, ya, dengan kuasa. Ada di Matius bab 9 ayat yang ke-6, bunyinya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Tahu ya kisah ini, ya, tentang orang lumpuh yang dia digotong oleh orang-orang, kemudian dia diturunkan dari atap atau pelafon rumah, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan, dia ada Tuhan Yesus, kemudian Yesus katakan di situ, bangunlah, angkatlah tempat tidur dan pulanglah ke rumah. Dan seketika itu juga orang itu jalan pulang ke rumah dengan membawa tempat tidurnya. Nah, adik-adik, sejak kecil itu Yesus sudah menunjukkan siapa dirinya kepada orang tua dan imam-imam, ya. Dia mahir dalam Alkitab, dia menjawab semua pertanyaan oleh imam-imam, ya. Terus Yesus juga menunjukkan ada kuasa besar dalam dirinya dan membuat orang-orang di sekitarnya takjub. Ada yang tahu umur berapa Yesus waktu itu sedang ada di bait Allah yang dia mengajar? Pertama kali tahun. 12 tahun. 12 tahun. Wah, semuanya hebat. Pasti agamanya 100 ya. Ya. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, kita pun harus tahu bisa melakukan hal serupa. Ketika Yesus diangkat ke surga, dia sudah mewariskan kuasa yang sama seperti dia di atas kita.
Dia bahkan sudah mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong di dalam diri kita. Dengan itu, ya, dengan itu harusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk kita untuk merasa takut dan khawatir dalam hidupmu. Kenapa? Karena kuasa Tuhan Yesus sudah dipraktekkan. Dia mau supaya kita itu untuk tetap berdiri sebagai pasukan Tuhan Yesus yang berkuasa melakukan kesembuhan, pelepasan, mengusir roh jahat dan sebagainya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Masih ingat nggak siapa murid Yesus yang membangkitkan Tabita? Ada yang tahu? Yang dia diberi kuasa oleh Tuhan Yesus muridnya? Ada yang tahu? Mungkin Kak Frida tahu? Kak? Kurang besar, Kak. Suaraku kurang nyaring. Heeh. Ini ada suaranya? Halo? Ada? Iya, Kak. Ada? Ada. Apa pertanyaannya tadi, Kakak? Pertanyaannya, siapa murid Tuhan Yesus yang membangkitkan Tabita atau Dorcas? Yang apa? Petrus. Petrus. Ya, benar. Siapa tuh dia Petrus? Dengan kuasa dia dapat menyembuhkan Tuhan, menyembuhkan lagi. Kemudian gaya Tuhan Yesus yang keempat, Yesus itu bergaul sama orang-orang yang berdosa, ya, sama orang-orang yang berdosa. Yesus bergaul sama orang-orang yang berdosa. Adik-adik, Karena dia datang. saya percaya bahwa kalian itu memilih teman itu bukan karena dia baik, bukan karena dia dia ini kok baik kok, dia suka ke saya ini kan, kita temenan sama dia aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Kita diminta seperti Yesus, berteman kepada orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Kita berteman dengan orang yang berdosa supaya kita diminta untuk kita membawa dia ke ke jalan yang lebih baik. Bukan berarti kita tidak berdosa, ya. Nah, ada di Matius tuh bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Jadi Matius itu adalah tukang minta duit, ya, pemungut cukai. Dia dulu hidupnya dalam ngambilin duit orang segala macam gitu kan. Ya kalau di sekarang tuh namanya apa ya, pungli ya, kayak gitu ya, pungutan liar seperti itulah. Nah adik-adik, kalau iman kita tidak kuat, lalu kita bergaul dengan orang-orang berdosa, maka kita pun akan menjadi berdosa. Sebaliknya, kalau kita taat pada kebenaran firman Tuhan, kita tahu akan batasan saat kita bergaul. Kan Tuhan sudah memberikan kita hikmat nih, Tuhan sudah memberikan kita otak yang baik. Kita disuruh pilih, kalau itu baik, ya kita lakukan. Kalau itu tidak baik, ya jangan dilakukan. Ya, itu yang Tuhan mau. Kemudian gaya Yesus yang kelima, yaitu Yesus bersikap keras terhadap kebiasaan agamawinya. Nah, Taurat membuat kita mengerti arti dosa, karena larangan membuat kita mengerti pelanggaran. Yesus menggenapi dan menyempurnakan pengajaran Taurat. Nah, dia tidak ingin umat Allah itu hidup hanya dengan menaati peraturan yang tertulis, sementara hal yang lain penting dari itu malah terabaikan. Yesus datang menawarkan kasih karunia-Nya, ya, bukan karena takut tidak menjalankan Taurat, tapi jadi mari kita meniru cara pikir Yesus. Kemudian gaya hidup Yesus yang keenam adalah Yesus mengajar dengan cara-cara sederhana. Ya, kalian tahu ya, Yesus itu kalau pergi kemanapun selalu diikuti oleh banyak sekali orang, bahkan ribuan orang mengikuti dia. Ya kan? Sepanjang perjalanannya, Yesus itu mengajarkan tentang sesuatu yang begitu nyata, Yesus kerap kali menggunakan perumpamaan yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Coba minta lagi dong dari kalian, sebutkan satu saja perumpamaan yang Tuhan itu sampaikan melalui
pelayanannya. Satu perumpamaan aja. Apa yang kalian ketahui? Ayo adik-adik. Satu perumpamaan saja. Perumpamaan apa? Banyak kalau perumpamaan. Nabur. Apa aja? Apa saja, Kak? Terserah. Yang dalam Alkitab. Nabur. Nelayan. Anak yang hilang. Nelayan? Apa itu nama perumpamaannya? Pukat. Tentang pukat. Jadi perumpamaan tentang perumpamaan yang dipakai itu sehari-hari. Ya. Itu kalau kalian sering membaca Alkitab di rumah saja, itu banyak sekali perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari ya. Contoh yang paling dekat adalah perumpamaan yang selalu kita ingat itu adalah, ayo siapa yang tahu, yang paling tidak pernah terlupakan. Yesus merubah air jadi anggur itu paling sering. Itu mukjizat, Kak. Itu mukjizat. Perumpamaan yang paling Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, betul Kak Puput. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu yang paling nggak jelas loh suara Kaila, suara musik sering. Suaraku memang emas, makanya nggak kedengaran ya. Suaraku memang emas, Kak. Oke, ini kedengaran enggak? Dengar ya? Halo? Dengar Kak. Oke, baik. Ya, itu perumpamaan. Jadi perumpamaan itu yang dibuat Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kita bisa mengerti tentang apa yang maksud Tuhan Yesus dari perumpamaan itu. Kemudian kita melihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi adik-adik, meskipun hidup kita seperti ini, jangan lupa kita tetap harus ikut apa yang Tuhan Yesus mau. Dan gaya Yesus yang terakhir ya. Yang terakhir adalah Yesus mengkloning dirinya kepada murid-murid. Tahu mengkloning ya? Tahu nggak cloning? Apa itu cloning? Kenapa? Membelah diri bukan? Membelah diri. Cloning tuh. Cloning itu apa? Apa itu cloning? Memperbanyak. Kage bunsin bisa juga. Kalau kata Kak Jiko, kata Kak Feli, mempersedikit, ini memperbanyak ya. Oke ya, memperbanyak, mengkloning dirinya kepada murid-muridnya. Nah, sebagai seorang guru, ya ingat adik-adik, Yesus itu adalah guru juga ya, guru. Dia mengajarkan apa yang diketahuinya kepada para siswanya. Jadi, kakak pandemi juga sebagai guru sekolah minggu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Yesus adalah guru dan mentor yang meregenerasikan semua hal yang dia punya kepada murid-muridnya. Dia mengajari dan melatih murid-muridnya supaya mereka bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Seperti tadi Petrus ya, yang dia dengan doa ya, dia mendoakan Tabita, lalu Tabita yang tadinya sudah mati, kemudian dia bangkit lagi. Dan di zaman ini kita juga diminta untuk menjadi sama dan serupa seperti Tuhan Yesus ya. Tentunya adalah teladan-teladannya. Nah, Tuhan mau kita adalah Alkitab terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang ya. Sehingga dengan kehadiran kita mereka bisa mengalami Yesus sendiri. Contoh tadi ada yang waktu kalian sebut itu berbagi ya. Berbagi dengan yang membutuhkan. Berbagi juga bukan cuma karena dia nggak punya apa-apa, tapi kita berbagi memang berbagi hal-hal yang misalnya hidup kita juga berguna untuk orang lain, berbagi cerita dengan orang lain, menjadi pendengar yang baik buat orang lain ya. Bagi waktu juga bisa ya Kak ya. Betul, berbagi waktu. Nah seperti hari ini adik-adik sudah berbagi waktu untuk Areka ya. Jadi karena kalian sudah bukan anak-anak lagi, sudah remaja, sudah menuju ke Komka nih, mau ke Komka. Jadi inilah wadah buat adik-adik dan kakak-kakak bertemu supaya kita berbagi cerita meskipun cuma lewat sentuhan. Nanti kalau sudah bertemu pasti akan punya kegiatan yang lebih seru lagi. Oke, sebagai penutup ya, kakak mau ajak kalian untuk merenungkan dalam sebuah firman Tuhan di dalam Lukas ya. Coba kita buka Lukas bab 18. Silakan dibuka Alkitabnya, kitab sucinya. Lukas bab 10
Lukas bab 10 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi, Lukas bab 10 ayat 18 sampai 20. Minta dengan kasih, Kak Puput bisa bacakan buat kita semua. Lukas bab 10 ayat 18 sampai 20. 12. So, itu nggak satu. Di mana? Lalu kata Yesus kepada mereka. Injil Lukas bab 10 ayat 18 sampai 20. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun, demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Terima kasih Kak Puput. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini ya. Semoga apa yang menjadi bahan permenungan kita untuk kita menuju dalam pekan suci ini, adik-adik semakin menghayati bahwa kita diminta untuk hidup seperti Kristus. Seperti yang Kristus mau, apa yang kalian ucapkan itu yang Tuhan mau. Dan hari ini, kalau tadi kalian sudah mendengarkan berita tadi pagi bahwa ada pemboman di Gereja Katedral di Makassar. Untuk itu nanti setelah ini, setelah kegiatan kita akan berdoa bersama-sama untuk kejadian yang baru saja dialami oleh saudara-saudara seiman kita yang ada di Gereja Katedral Makassar. Oke, terima kasih untuk hari ini, untuk waktunya. Terima kasih Kak Puput dan Kak Feli yang sudah memberikan kesempatan. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Ila yang sudah membawa kata kese kita hari ini. Banyak hal-hal yang Tuhan Yesus contohkan yang bisa kita belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman, habis ini kita mau main games yang akan dibantu oleh Kak Seni dan Kak Christine. Silakan Kak Seni dan Kak Christine. Ya. Halo. Kedengaran ya Kak suaranya? Iya, kedengaran Kak. Dengar. Oke. Setelah dengar firman Tuhan dan merenungkannya, ini pasti bisa banget ini nyelesain games yang kali ini. Saya akan share dulu. Ya Kak, gimana Kak Sen? Oke, sudah masuk ya gambarnya? Yes, sudah masuk sekarang. Oke. Ya, ini games kita hari ini bisa dilihat kita TTS. Crossroads. Yes, ini cuma ada 5 angka ya, jadi pasti bisa banget jawabnya. Nah, ini sebelum kita mulai, teman-teman boleh dong ambil kertasnya, alat tulis, ambil kertas sama pensil, kertas atau pulpen, karena ini untuk nulis jawabannya kita nanti tulis di kertas dulu ya. Oke, apakah sudah diambil kertas tulisnya? Hitung sampai 5. Yes, siap ya TK-nya ya. 1, 2, 3, 4,
4,5, 4/4, 5. Masih dibeli bukunya. Sudah siap. Oke. Masih ada yang ke warung beli buku. Ini untuk adik-adik untuk teman-temannya aja ya, bukan untuk kakak pendamping ya. Ya, kakak pendamping boleh jawab cuma di kertasnya aja. Iya, tidak boleh menjawab masukkan jawaban ke sini. Cuman teman-teman aja yang boleh. Oke. Nanti setelah dijawab di kertas alat tulisnya nanti kita jawabnya di chat, di kolom chat. Jadi nanti disalin jawabannya di kolom chat. Tapi chatnya jangan to everyone ya, buat semua. Karena nanti jawabannya jadi ketahuan teman-temannya kan. Jadi jawabnya to Kak Christine. Only Kak Christine ya. Jangan to everyone. Jadi ini kalau ada yang mau coba-coba di kolom chat. Nah itu kan di atasnya kita ada to everyone. Itu diganti ke Kak Christine. Ya, jadi kayak direct message gitu. Yes. Nanti jawabannya dimulai dari misalnya mendatar. Mendatar ini jawabannya 1 ayam. Jangan lupa. Terus 2 bebek misalnya. 4 kaki. Kemudian lanjut menurun. Jangan lupa tulis menurun. 1 rumah. 3 kursi misalnya dan 5 buku. Jadi itu cara menjawab di chatnya ya. Ada pertanyaan sampai penjelasan cara menjawab ini? Yang nanti silakan tanya ya adik-adik sebelum misal nanti. Gimana Kak? Enggak, buat adik-adik yang nggak paham silakan bertanya sebelum benar. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Pun mudah tapi katanya mudah ya, tapi coba kalau nggak paham silakan tanya. Ya sekali lagi deh. Ya, ini cara jawabnya di kolom chat ke Kak Christine. Oke, ini kita yang jawabannya tepat dan cepat. Kan? Tepat dan cepat ya teman-teman. Oke, kalau sudah ready, apakah semuanya sudah siap? Kak Christine mau umumkan bahwa pemenangnya akan mendapatkan hadiah Rp50.000. Wow. Lumayan banget, lumayan. Nggak tahu Kak Shen ini berupa pulsa kah atau berupa uang biru kah atau bagaimana, nanti mungkin Kak Sheni yang tahu. Tapi pokoknya pemenangnya hanya 1 dan pemenangnya adalah yang paling cepat dan paling tepat. Seandainya dalam waktu yang sudah ditentukan ada 2 orang yang sama-sama jawabannya sama, tetapi akan kakak lihat siapa yang lebih cepat mengirimkan jawaban, misalnya Daniel sama Theo. Misalnya Daniel lebih cepat, walaupun jawabannya Theo juga sebenarnya tepat, tetapi karena Daniel yang lebih cepat, jadi Daniel yang menang. Yes. Oke teman-teman. Ya. Jangan Oke. lupa bahwa Kak, 50K people. Kak, kalau pendamping mau ikut tapi nggak dinilai boleh Kak? Pendamping boleh ikut tapi nggak dinilai ya. Tapi aku mau hadiah Kak. Hadiahnya kasih sayang boleh Kak? Hadiahnya apa? Es krim. Hadiahnya kasih sayang yang berlimpah. Yes. Gimana? Sudah siap nih? Mungkin tangannya mungkin perlu peregangan ya, supaya siap. Ini baru Theo nih yang direct ngetiknya. Oh, sudah siap kayaknya. Daniel udah siap banget nih. Kak Puput juga sudah direct message Kak Christine. Terima kasih. Boleh ya dicoba-coba dulu kalau mau direct message dulu gitu. Ya. Oke. Kita mulai ya. Waktunya adalah share itu kolom pertanyaannya Kak. Mami Aiming tidak sabar sudah ini. Pengen ikut. Mami Aiming tidak boleh bantu Regi ya. Kerjaanku kalau lagi nganggur main cat. Wah, bisa adik Reginya bisa nomor 1. Kak Frida nggak boleh bantu Regi ya. Ketahuan banget kalau Regi tercepat ini sudah. Berarti Kak Mereka Frida bisa kamar. Mereka bisa kamar Kak. Tapi kalau cepat nggak tahu. Kan tergantung jarinya. Waktunya 5 menit ya teman-teman, karena hanya ada 6 pertanyaan aja.
Iya, pasti cepat banget deh nih jawabnya ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Waktu habis, tapi bohong. Kamarnya sudah duluan. Kirim. Kamarnya menang. Dapat es krim. Waktu habis. Waktu habis. Tapi bohong. Salah soal, salah soal. 1 menit lagi. 1 menit lagi teman-teman, 1 menit lagi. Yes, 50.000. Iya, sama dapat es krim. Yang 2.000. Beli di Indomaret atau beli yang paling dungtung itu? Mau yang es potong, beli di mana ya? Kak Feli, suaranya kedengaran. Oke, waktu habis. Waktunya habis. Close PO, close PO. Oke, pada serius-serius semua nih Tepuk menjawabnya. dong semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan.
Iya. Kapan pengumumannya Kak Christine? Nah, nanti pengumumannya kan Kak Christine mau cek dulu jawaban siapa yang tercepat dan paling benar. Nanti jawaban hasilnya akan diberitahukan setelah kita foto bersama. So, don't go anywhere, stay tune here at Zumpa. Ya, kembali ke Kak Puput. Kak Puput ini apa yang diisi? Hai, terima kasih Kak Sheni dan Kak Christine yang sudah membawakan kita senang-senang bersemangat di dalam games. Sekarang kita mau prakarya. Teman-teman sudah siapkan belum daun palmanya? Nah, jadi hari ini kita akan berprakarya bersama daun palma. Teman-teman bisa siapkan daun palma. Lalu bisa siapkan lem, gunting, staples, atau bahan-bahan yang diperlukan. Tapi ingat, bahan utamanya adalah daun palma. Sekarang teman-teman akan dikasih waktu 5 menit bebas berprakarya dengan daun palma. Silahkan teman-teman menggunakan waktunya sebaik mungkin. Contoh-contoh prakarya yang bisa dibuat. Contoh prakarya yang bisa dibuat apa ya Kak Feli? Mahkota raja? Bisa, tentu bisa. Terus kayaknya konten sekolah minggu pernah deh memanfaatkan daun membuat hewan-hewan. Silahkan ya teman-teman semua, nanti kita akan foto bersama daun palmanya. Nah Daniel sudah ada daun palmanya, silahkan berkreasi. Boleh digunting, ditempel, dan sebagainya. Dicelupin.
Halo, teman-teman, gimana? Sudah selesai? Loh, Kak, disuruh ngapain, Kak? Wah, Mbak Ila sudah jadi. Kita bikin prakarya ini. Ayo, ya. Aku sudah kayak wanita Dayak. Bagaimana, Maria? Sip. Oke. Kayak ini. Ada yang keluar, Kak? Ada ini. Wow. Apa itu ayam? Burung. Burung. Ini buatannya Kakak Feli. Masuk belum sih? Bagus. Buatannya Kakak Feli. Bagus. Ini bikin apa itu? Kota Duri. Kaila kurang telinga panjang tuh. Ya itu makanya kan nggak ada aku. Bagaimana kalau aku ikat 2 ikat tadi malam? Boleh, bagus. Mantap. Aha. Mantap. Ide. Aku ada ide. Jangan mempermalukan diri. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Sekarang coba kasih lihat hasil karyanya. Bukan kamera dong. Tunjukin di kamera. Yuk, Kak Vio. Ada Kak Vio? Tolong kita dong, fotoin kita semua dengan menunjukkan hasil karya. Oke, tunggu semuanya buka kamera dulu ya. Ini belum ada yang buka nih. Adik-adiknya, ayo open kamera. Bikin apa, Teo? Teo bikin siluet ya? Aku nggak punya daun palma, Kak. Belum bisa. Sama. Mundur. Gitu kan? Ada pastor ya? Pastor Kasmir. Halo Pastor. Halo Pastor Kasmir. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pastor. Selamat hari raya Minggu Palmas. Jatuh satu. Kok rontok? Cindy. Yuk kita berfoto. Iya. Kita foto ada Pastor Cahyo, Pastor Kasmir juga. Pastor Kasmir bersama dengan calon pastor. Amin. Amin ya Allah. Ayo adik-adik, kameranya dinyalain dulu. Ayo Daniel, Regina, foto Meni, Nikita, Safira, Dev, Vicky. Kalian buka dong kameranya. Tidak buat, tidak apa-apa, yang penting dibuka kameranya.
Cindy bikin mahkota. Wah, bagus ya Cindy. Good job. Jatuh HP Sudah kah? Belum Sudah ini. kah, Vio? Belum, masih ada yang matiin kamera. Belum, masih ada yang matiin kamera. Regi, Jericho, Dev, Vina, Randy, Rian. Dan kalau sama kita satu lagi gimana? Oh, home vegan. Ada Vina, mana ini Vina? Aku tahu dia mau depan. Vina, Federico, Richie, Rian, Randy. Ayo adik-adik, mari kita foto. Semangat. Ayo dong buka videonya. Biar wajah cantiknya kelihatan. Nomor burung merah sama-sama. Oke, siap-siap ya. Foto. Ayo. Jong. Oh, dia sama Jong, foto. Jong. Adik. Sudah siap? Boleh pastor ikut juga. Pastor Kasmir boleh ikut. Oh ya, pastornya siap-siap dulu. Kak Vio akan memberi aba-aba ya. Ya. Di belakang. Pastor Sama Kak Vero di belakang. Oke, boleh foto siap. Oke. Gaya nunjukin ini dulu, daun palma dulu. Dan hasil karyanya. Dan palmamu keluarkan aja, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Tahan ya, sebentar, tahan. Sekarang ganti gaya. Gaya bebas. Yang ceria. 1. Ini kurang ceria kan? 1, 2, Kasmir, 3. ceria dong Pastor Kasmir, ceria Pastor. Hari Minggu. Pastor Kasmir senyum. Pastor Kasmir pakai masker. Oke. Terima kasih Kak Vio. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih ya untuk kebersamaannya ini. Selamat mengikuti pekan suci untuk adik-adik semua dan tetaplah menjadi berkat bagi sesama. Sekarang kita akan menutup kegiatan ini. Mbak Mia akan menutupnya doa, lalu Pastor akan memberikan berkat untuk kita semua dan diakhiri dengan lagu supaya kita terus semangat sampai kita bertemu. Kita mau TikTokan. Jadi sampai ketemu bulan depan ya. Nah, silakan Mbak Mega. Adik-adik sekalian dan para kakak pendamping, mari kita semua menyiapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami berkesempatan kembali berjumpa dalam virtual ini bersama adik-adik Areka. Terima kasih untuk kebersamaan. Kami boleh berjumpa, saling berbagi, dan kami pun boleh belajar lagi untuk menjadi seperti Kristus. Biarlah kami belajar dalam kehidupan sehari-hari kami, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami agar kami menjadi seperti Kristus.
Tuhan, pada hari ini pun kami mau berdoa saudara-saudara kami yang sedang berduka di Keuskupan Makassar. Kiranya berkat Tuhan bersama mereka yang berduka, bersama mereka yang ketakutan, bersama mereka yang khawatir. Jagalah kami semua, jangan biarkan teroris, jangan biarkan orang jahat membuat kami takut. Biarlah kami selalu beriman, biarlah kami selalu tahu bahwa Tuhanlah penolong kami, pelindung kami, dan agar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami mohon berkat-Mu agar melalui pastor kami. Tuhan sertamu Dan semoga adik-adik mereka memimpin senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Mega. Silahkan Kak Christine, Kak Niko, dan Kak Sandro. Sebelum kita untuk dengan lagu, kita ada suaranya. Unmute dulu, Kak. itu adalah Getsemani. Kemudian nomor 2 yang mendatar, kolom yang mendatar nomor 2 itu jawabannya adalah gempa. Yang ketiga, salah. Mendatar kolom keempat itu jawabannya sabak tani. Tulisannya adalah SABAKHTANI. Kemudian untuk yang kolom menurun pertama itu jawabannya adalah Golgota. Kolom menurun ketiga adalah jawabannya Petrus. Kemudian kolom menurun yang kelima adalah Barabas. Jawaban teman-teman itu ada beberapa yang benar. Itu yang benar itu adalah teman kita yang namanya Teresia, Theo, dan Vina. Beberapa teman itu salahnya cuma di kolom yang kedua yang mendatar. Ada yang sedih jawabannya, sunyi lah, gelap lah. Ada juga yang jawabannya ngawur, agape. Gak tahu agape itu apa. Oh, cinta yang tulus dong. Katanya agape itu cinta yang tulus, teman-teman. Agape itu kasih. Yang benar sebenarnya ada 3 orang. Theo, Teresia, sama Vina. Tapi yang paling tercepat diantaranya adalah Vina. So, congratulations for Vina. The reward going to Vina. 50K. Applause. Begitu kita mau tutup acara kita dengan lagu. Semuanya berdiri. Lanjut, Kak. Teks mana, Kak? Teksnya. Mari kita bersorak dan bernyanyi, menyambut kedatangan Raja. Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus bersama
Bye. Hari Minggu. Bye-bye. Hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bu, dadah. Sampai jumpa bulan depan. Selesai. Thank you. Dadah teman-teman. Terima kasih. Thank you. Thank you for today. God bless us. Assalamualaikum. Thank you, tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih semua. Tuhan Yesus Lucu. memberkati. Boleh live ya? Live. Dah. See you.